aksi brutal KKB Papua bunuh 7 karyawan pemuda adat mengecam sudah pelanggaran HAM. Aksi brutal KKB Papua membunuh 7 karyawan PT Palapa Timur Telematika di Kabupaten Puncak ternyata masih berbuntut panjang. Perbuatan keji mereka mendapat kecaman dari pemuda adat Papua. Melansir dari antara Dewan Pemimpin Nasional DPN Pemuda Adat Papua atau PAP, Jan Christian Arebo menilai penembakan oleh KKB Papua di distrik Boga, Kabupaten Puncak Papua yang menewaskan 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika merupakan pelanggaran HAM. Penembakan yang dilakukan KKB ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu. Menurutnya, sejatinya warga Papua tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur. Masyarakat di Bumi Cendrawasih juga tidak anti terhadap pendatang atau anti investasi. Pembangunan oleh pemerintah, lanjut dia, tetap harus jalan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial rakyat Indonesia. Proyek yang sedang berjalan adalah penyempurnaan konektivitas di tanah Papua, baik Trans Papua maupun jaringan telekomunikasi. Ia menduga ada aktor atau oknum tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial seolah-olah Papua tidak kondusif dan selanjutnya dimainkan. Sebagai generasi Papua yang punya semangat kebangsaan dan cita NKRI, saya akan terus menjadi garda terdepan untuk menjaga Papua dalam bingkai NKRI, tegas dia. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Helmi Faisal Zaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang sehingga pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan lancar di Papua. Menurutnya, Indonesia harus bisa menunjukkan pada dunia internasional bahwa sudah ada pembangunan yang bersifat komprehensif termasuk upaya-upaya yang serius dalam pengembangan sumber daya manusia. KKB Papua pimpinan Ondius Kogoya bakar sekolah. Terbaru, aksi KKB Papua semakin menjadi-jadi. Mereka kembali berulah dengan membakar bangunan sekolah 1 atap SD hingga SMP, serta menganiaya 2 warga sipil di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. KKB Papua, pimpinan Ondius Kogoya dan Aibon Kogoya itu melakukan aksi kejam pada Rabu 30 Maret 2022. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan kejadian berawal sekitar pukul 17.50 WIB. Anggota melihat terdapat kepulan asap dari arah kampung Hitadipa. Terkait itu, anggota melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa KKB telah membakar gedung sekolah 1 atap Hitadipa. Lanjut dia, dari keterangan saksi, pukul 16.30 WIB, gerombolan KKB berjumlah sekitar puluhan orang masuk ke kampung Hitadipa, kemudian membakar gedung sekolah 1 atap YPPGI SMPN 2 Hitadipa yang berjumlah 9 kelas. Mereka tidak hanya membakar gedung sekolah, mereka juga melakukan penganiayaan terhadap 2 warga sipil, kata Kamal melalui rilis pers yang diterima tribunpapua.com pada Kamis 31 Maret. Lanjut dia, salah satu warga yang dianiaya adalah guru di sekolah yang mereka bakar. Ia menambahkan setelah melakukan pembakaran dan penganiayaan selanjutnya, gerombolan KKB melarikan diri keluar dari kampung Hitadipa. Anggota TNI Polri di Intan Jaya telah menyikat jalur KKB untuk masuk ke kota Sugapa dan juga melakukan pengamanan di sekitaran objek vital, tambah dia. Daftar kekejaman KKB Papua pimpinan Ondius Kogoya. Ondius Kogoya adalah pimpinan KKB Papua di wilayah Intan Jaya. Jabatannya adalah Komandan Kodak 8 KKB Papua Intan Jaya. Salah satu petinggi KKB Papua paling dicari itu memiliki catatan kriminal panjang dalam menebar teror di Papua. Berikut daftar kekejaman pemimpin OPM Ondius Kogoya dan pasukannya. 8 Agustus 2020 melakukan serentetan tembakan di wilayah Kampung Oisiga, Kabupaten Intan Jaya dalam peristiwa nihil adanya korban jiwa. 15 Agustus 2020 penembakan terhadap tukang ojek di Intan Jaya. Dalam peristiwa itu, tukang ojek bernama Laude Janudin tewas di lokasi kejadian. 18 Agustus 2020 pembakaran terhadap ekskavator di Intan Jaya hingga menyebabkan hangus. 14 September 2020 penembakan terhadap 2 orang tukang ojek di distrik Sugapa Intan Jaya hingga melukai Laude dan Fatur. 17 September 2020 penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Kampung Belogai, distrik Sugapa Intan Jaya hingga menyebabkan seseorang warga bernama Badawi meninggal dunia. 17 September 2020 terlibat kontak tembak dengan personel Satgas After Hitadipa di Kampung Sugapa Lama hingga menyebabkan Serka Sahlan meninggal dunia. 18 September 2020 penembakan terhadap pesawat yang akan mengevakuasi Serka Sahlan di Intan Jaya. 19 September 2020 kontak tembak dengan personel Satgas After Hitadipa di Kampung Hitadipa Intan Jaya hingga menyebabkan Pratu Dwi Akbar meninggal dunia. Lalu kontak tembak juga dengan personil Koramil Persiapan Hitadipa. Akibatnya pendeta Yeremias Y tewas tertembak. 23 September 2020 penembakan terhadap Akam di depan kantor Bupati Intan Jaya.
25 September 2020, kontak tembak dengan Apkam TNI di Bandara Sugapa. 30 September 2020, aksi penembakan terhadap Mapolsek Sugapa. 4 Oktober 2020, aksi penembakan terhadap rombongan Dirkrimum dan Dasat Brimob di distrik Sugapa. 5 Oktober 2020, aksi kontak tembak dengan personel TNI Polri di Kodim Apter di distrik Sugapa. 7 Oktober 2020, aksi penembakan oleh OTK terhadap Perwata Agustinus Dwi Tau di Damo Goa hingga terluka. 8 Oktober 2020, aksi penembakan rombongan tim pencari fakta Kemenko Polhukam di distrik Sugapa atas kejadian anggota TPF Bambang terluka dan Sertu Faisal dan Pratu Ginanjar.